Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mapel perbankan dasar minggu ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan simpanan tabungan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menghitung bunga pada simpanan tabungan. Ada metode perhitungan bunga tabungan. Yang pertama ada metode saldo terendah. Dengan rumus bunga sama dengan ST kali I kecil kali T per 365 hari, di mana ST adalah saldo terendah dan I kecil adalah suku bunga tabungan per tahun, T kecil adalah jumlah hari dalam satu bulan. Metode yang kedua ada metode saldo rata-rata dengan rumus bunga sama dengan SRH kali I kecil kali T kecil per 365 hari. Dan metode yang terakhir ada metode bunga harian dengan rumus bunga sama dengan S kali I kali T per 365 hari, di mana SRH adalah saldo rata-rata harian dan S besar adalah saldo per hari. Langsung saja ke contoh soal. Berikut transaksi yang dilakukan Arik terkait dengan tabungan pada bulan Oktober 2019. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Arik membuka tabungan dengan setoran awal 2 juta, dan pada tanggal 5, Arik menyetor uang tunai sebesar 5 juta. Tanggal 6 terjadi transaksi tarik tunai sebesar Rp500.000. Tanggal 10 Oktober disetor uang tunai Rp3.500.000. Tanggal 20 terjadi transaksi tarik tunai sebesar Rp1 juta. Tanggal 25 Oktober disetor uang tunai sebesar Rp10 juta dan tanggal 31 Oktober terjadi transaksi tarik tunai sebesar Rp3 juta. Terdapat pertanyaan. Berdasarkan transaksi tersebut, buatlah laporan tabungan dan perhitungan bunganya menggunakan metode A. Saldo terendah dengan ketentuan bunga 5% PA. PA itu adalah per tahun atau per amount. Dan pajak 15%. B. Saldo rata-rata dan bunga harian dengan ketentuan saldo di bawah Rp5 juta, bunganya 3% per tahun, dan saldo 5 juta ke atas, bunganya 5% per tahun dengan pajak 15%. Adapun penyelesaiannya, di mana tadi di soal buatlah laporan buku tabungan, berarti kita harus membuat laporan buku tabungan terlebih dahulu. Tulislah judulnya laporan buku tabungan dari Tuan Arik, karena tadi transaksinya adalah transaksi dari Tuan Arik pada bulan Oktober 2019. Maka di sini ditulis laporan buku tabungan Tuan Arik per 31 Oktober 2019. Kemudian kalian buat kolom, yaitu kolom tanggal, transaksi, debit, kredit, dan saldo. Baik, untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2019, Arik membuka tabungan dengan setoran awal 2 juta rupiah. Maka di dalam laporan buku tabungan ditulislah bulan Oktober, tanggal 1, transaksinya berupa setoran tunai atau setoran awal. Nah, karena setoran, maka dia masuknya ke sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah, otomatis saldonya menjadi 2 juta rupiah. Kemudian tanggal selanjutnya ada tanggal 5 Oktober 2019, Arik menyetor uang tunai lagi sebesar 5 juta. Karena menyetor, berarti ditulislah tanggal 5, transaksinya setor tunai sebesar 5 juta. Setor, diingat-ingat setor itu masuknya ke kredit sebesar 5 juta rupiah, sehingga saldonya menjadi 7 juta, yaitu dari 2 juta saldo awal ditambah 5 juta saldo yang disetor pada tanggal 5, jadilah 7 juta rupiah.
Kemudian tanggal selanjutnya ada tanggal 6, yaitu terjadi transaksi tarik tunai Rp500.000. Tarik tunai berarti tanggal 6 transaksinya tarik tunai. Karena ditarik berarti dia masuknya ke sebelah debit Rp500.000, sehingga saldonya menjadi Rp6.500.000. Dari 7 juta dikurangi Rp500.000. Tanggal selanjutnya ada tanggal 10, disetor uang tunai sebesar Rp3.500.000. Setor tanggal 10 setor tunai berarti setor masuk ke kredit Rp3.500.000, sehingga saldonya menjadi 10 juta. Dari 6.500.000 ditambah Rp3.500.000. Tanggal selanjutnya ada tanggal 20, terjadi transaksi tarik tunai. Tarik tunai berarti sebelah debit. Tanggal 20 transaksi tarik tunai 1 juta di sebelah debit, berarti saldonya tinggal 9 juta. 10 juta kurangi 1 juta. Transaksi berikutnya ada transaksi tanggal 25 Oktober, disetor uang tunai sebesar 10 juta. Setor tunai sebelah kredit 10 juta karena setor, saldonya menjadi 19 juta. 9 juta ditambah 10 juta. Dan transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 terjadi transaksi tarik tunai 3 juta, berarti masuk di sebelah debit. 31 tanggalnya transaksi tarik tunai di debit 3 juta, berarti saldonya tinggal 16 juta, di mana 19 juta dikurangi 3 juta rupiah. Selesai di pembuatan laporan buku tabungan. Nah, soal berikutnya adalah kita disuruh menghitung bunga menggunakan saldo terendah yang A dan yang B menggunakan saldo rata-rata dan bunga harian. Maka kita hitung. Nah, saldo terendah bulan Oktober adalah 2 juta. Diketahui 2 juta dari mana? Dari laporan buku tabungan. Nah, saldonya ini kita lihat dari 2 juta, 7 juta, 6 juta 500, 10 juta, 9 juta, 19 juta, dan 16 juta. Saldo terendahnya adalah 2 juta rupiah. Maka diketahui saldo terendah bulan Oktober 2019 adalah 2 juta rupiah. Kemudian kita hitung bunganya. Tadi rumusnya adalah ST kali I kecil kali T per 365 hari. Berarti bunga sama dengan 2 juta. Saldo terendahnya diketahui 2 juta dikali 5%. 5% ini adalah suku bunga per tahunnya. Tadi di soal ada suku bunga per tahunnya berapa persen. Di sini ada 5% per tahun dan pajaknya adalah 15%. Berarti di sini ditulis 2 juta dikali 5%. Ini sudah diketahui 5% dikali. Nah, ini T adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Karena Oktober, bulan Oktober itu ada 31 hari, maka di sini ditulis 31 hari per 365 hari. Ketemunya 8.493,15 rupiah. Kemudian pajak tadi diketahui 15%, berarti 15% dikali 8.493,15 rupiah ini ketemu 1.273,97 rupiah. Jadi diketahui bunga bersih bulan Oktober adalah 8.000 ini dikurangi 1.000 ini, ketemulah 7.219,18 rupiah. Jadi terjawab sudah soal poin A, yaitu 7.219,18 rupiah. Kemudian kita menghitung yang B, yaitu menggunakan metode saldo rata-rata. Nah, karena saldo rata-rata berarti kita hitung dulu, kita hitung SRH-nya tabungan dari Tuan Arik, yaitu seperti berikut. Tanggal 1 sampai tanggal 4 ini kita mengacunya juga pada laporan buku tabungan ini. Tanggal 1, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 10, tanggal 20, tanggal 25, dan tanggal 31. Ini kalian catat dulu di buku catatan kalian sehingga nanti kalian bisa mengerjakan
perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 4 itu terjadinya pada 4 hari. Jadi 2 juta, ini dari saldo ya, 2 juta, 7 juta, 6 juta 500, 10 juta, 9 juta, 19 juta, dan 16 juta ini diketahui dari saldo. Saldo dari mana? Saldo dari laporan buku tabungan. Nah, ini. Nah, kita hitung dulu SRH-nya. Tanggal 1 sampai tanggal 4 itu ada 4 hari. 1, 2, 3, 4. Ada 4 hari. Berarti 2 juta dikalikan 4 ketemu 8 juta. Kemudian tanggal 5. Tanggal 5 hanya ada 1 hari. 1 hari. Yaitu tanggal 7 dikali 1 sama dengan 7 juta. Sedangkan tanggal 6 sampai tanggal 9 itu terjadinya juga 4 hari. Berarti 6 juta kali 4 sama dengan 26 juta. Nah, tanggalnya ini dari mana, Bu? Ini tadi ada di transaksi. Nah, ini tanggal 1 sampai tanggal 4. Kenapa 4? Karena di sini ada transaksi lagi di tanggal 5. Tanggal 5 ke transaksi tanggal 6, berarti tetap satu saja, tanggal 5. Kemudian tanggal 6 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10-nya ada transaksi, berarti dihitungnya tanggal 6 sampai tanggal 9. Selanjutnya, yang ini tanggal 10 sampai tanggal 19. Kenapa 19? Karena 20-nya ada transaksi. Yang dihitung itu tanggal yang tidak ada transaksinya. Kembali lagi. Nah, ini tanggal-tanggal yang tidak ada transaksinya. Tanggal 20 sampai 24 karena 25 sudah ada transaksi. Tanggal 25 sampai 30 karena 31 ada transaksi. Nah, ketemu ini kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 316 juta rupiah. Jadi SHR-nya adalah 316 juta kita bagi 31 hari. Kenapa 31 hari? Karena bulan Oktober ada 31 hari. Ketemulah 10 juta 193.548,39 rupiah. Karena SHR di atas 5 juta, SHR-nya ini adalah di atas 5 juta, maka bunganya 5%. Kenapa? Karena tadi di soal dijelaskan bahwa dengan ketentuan saldo di bawah 5 juta, bunganya 3% per tahun. Dan kalau di atas 5 juta ke atas, bunganya 5%. Dengan pajak sama, yaitu 15%. Berarti di sini 5% karena di atas 5 juta. Karena ketemunya adalah 10 juta. Maka kita hitunglah bunga. Bunga sama dengan SRH. SRH-nya diketahui 10 juta 193.548,39 dikali 5% dikali 31 hari per 365 hari, ketemulah 43.287,67 rupiah. Kemudian pajaknya tadi diketahui di soal adalah 15%, berarti 15% dari hasil bunga, ketemulah 6.493,15 rupiah. Berarti bunga bersih bulan Oktober 2019 adalah bunga dikurangi pajak, ketemulah 36.794,52 rupiah. Yang ini agak sedikit banyak perhitungan di SRH-nya. Kemudian soal B yang kedua adalah menggunakan metode bunga harian. Nah, ini sama. Untuk perhitungan harinya dulu, kita hitung harinya dulu sama seperti tadi, tanggal 1 sampai 4 itu ada 4 hari dan seterusnya. Nah, setelah kita ketahui 4 hari, 1 hari, 4 hari, 10 hari dan seterusnya, kita bisa menghitung bunga. Nah, karena ini metode bunga harian, maka kita hitung bunganya per hari. Yang pertama tadi, nah angka-angka ini itu dapatnya dari saldo laporan buku tabungan tadi. Yang pertama 2 juta.
Karena 2 juta ini kurang dari 5 juta, maka bunganya adalah 3%. Berarti 2 juta dikali 3% kali 4. 4 dari sini, 4 hari per 365. Ketemulah 657,53 rupiah. Selanjutnya yang kedua, transaksi yang kedua ada 7 juta. Saldonya ada 7 juta, berarti di atas 5 juta. Maka bunganya adalah 5%. Di 7 juta dikali 5% dikali 1/3651 berasal dari sini, 1 hari. Ketemu 958,90 rupiah. Yang ketiga ada 6.500.000, lebih dari 5 juta, berarti bunganya 5%. Kemudian 4-nya dari sini, ketemu 3.561,64 rupiah. Kemudian tanggal berikutnya ada 10 juta, lebih dari 5 juta, maka bunganya 5%. Kemudian 10 hari per 365, ketemu 13.698,63 rupiah. Selanjutnya ada 9 juta, karena lebih dari 5 juta, bunganya 5%, kali 5 hari per 365 hari. Ketemu 6.164,38 rupiah. Selanjutnya ada 19 juta, karena lebih dari 5%, karena lebih dari 5 juta, maka bunganya 5%. Dikali 6 hari per 365 hari, ketemu 15.616,44 rupiah. Dan yang terakhir ada 16 juta, karena lebih dari 5 juta, maka bunganya 5%, dikali 1 hari per 365 hari, ketemu 2.191,78 rupiah. Nah, hasil dari masing-masing bunga ini keseluruhan kita jumlahkan, ketemulah total bunga 42.849,30 rupiah. Setelah ketemu total bunga, maka kita bisa menghitung pajak, yaitu tadi diketahui 15% dari total bunga, berarti 15% dikali total bunga 42.849,30 rupiah, ketemulah 6.427,39 rupiah. Maka bunga bersih bulan Oktober 2019 adalah total bunga dikurangi pajak, ketemu 36.421,91. Nah, selesai untuk perhitungan bunganya. Mudah bukan? Nah, berikut ada soal yang harus kalian kerjakan. Untuk memudahkan kalian mengerjakan, kalian catat soal contoh tadi, kemudian cara penyelesaiannya kalian catat di buku catatan, dan kalian kerjakan soal ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.